isu-isu mengenai energi. Di pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan pada pertemuan ke-10, ya, kita membahas tentang isu-isu mengenai lingkungan hidup, isu mengenai energi dan pemanasan global. Dan alhamdulillah ini telah kita selesaikan. Saat ini akan kita bahas tentang isu global berikutnya, yaitu mengenai terorisme yang harus kita pahami bersama. Hampir semua negara itu ada kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan di dalam satu negara. Dan kelompok-kelompok yang menginginkan sebuah perubahan itu ada yang cara-cara konstitusional, ada dengan cara-cara yang inkonstitusional. Cara-cara yang konstitusional itu diantaranya melalui bergabung dalam sebuah partai, membuat partai baru. Dan ada cara-cara yang inkonstitusional. Di antara cara-cara inkonstitusional itu salah satunya adalah dengan cara melakukan teror. Ya, ini apakah hanya Indonesia yang mengalami teror? Tidak. Irlandia mengalami sebuah teror. India juga terjadi teror, Pakistan, dan yang terornya itu mengalami persentase yang luar biasa adalah Afghanistan dan di daerah-daerah Timur Tengah. Nah, hal yang menyedihkan menurut Bapak, menyedihkan adalah ketika teroris itu senantiasa dihubungkan dengan keyakinan seseorang, yaitu Muslim. Padahal tidak semua pelaku terorisme itu Muslim. Di Irlandia, mohon maaf, Irlandia itu pelaku terorisnya bukan seorang Muslim. Di Meksiko juga ada, di Kolombia juga. Tetapi dunia cenderung mencap pelaku-pelaku teroris itu adalah selalu diidentikan dengan Muslim. Maka pada pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi dengan membedah sebuah artikel, di mana artikel ini justru dibuat, diteliti oleh orang-orang yang bukan non-Muslim. Kalau artikel ini diteliti oleh orang-orang Muslim, tentunya ada indikasi subjektivitas. Oh ya, kamu Muslim, wajar kamu menyatakan saya bukan teroris. Tetapi justru artikel ini dibuat oleh orang-orang Muslim. Maka pada pertemuan ini saya akan paparkan tentang Muslim bukan teroris. Muslim are not teroris. Ya, dasarnya apa? Tadi saya sampaikan, penelitian ini berdasarkan hasil penelitian justru bukan dari komunitas Muslim, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Christian van Sikorski dan rekan-rekannya, dilakukan pada tahun 2017. Artinya di tahun-tahun ini bagaimana ISIS itu luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali sepak terjangnya di dalam membuat
ketakutan, membuat teror-teror, terutama di wilayah Syria, di wilayah Irak. Dan ISIS ini merekrut anggota-anggotanya justru bukan hanya di wilayah Timur Tengah. Banyak dari saudara-saudara kita dari Indonesia justru menjadi pengikut-pengikut ISIS. Ya, ini sebuah anomali. Bagaimana pemikiran daripada Christian dan teman-teman ini? Yang pertama, ia menyatakan bahwasanya berita tentang terorisme itu berdampak serius. Apa dampak seriusnya? Menimbulkan Islamofobia, menimbulkan ketakutan. Ya, namanya fobia, ketakutannya berlebihan. Sama, masa lihat rambutan juga takut. Tapi tidak masalah, ada artis yang melihat. Siapa itu? Nah, ya. Sampai melihat rambutan takut. Melihat apa? Kecoa. Wah, kecoa sendiri, cuma rambutan takut. Tapi tidak bisa disalahkan, namanya sebuah fobia, sebuah ketakutan. Dan ketakutan ini berdampak pada mempengaruhi cara pandang non-muslim terhadap muslim. Nah, apalagi, tadi Bapak sampaikan di awal tadi, apalagi dengan munculnya ISIS tadi. Nah, dengan munculnya ISIS tadi justru menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada individu non-muslim, sehingga yang terjadi adalah tidak adanya trust, nggak percaya lagi. Kalau orang nggak percaya lagi, timbulnya curiga, yakin curiga. Kalau kamu sudah lebih percaya lagi, pasti kamu curiga sama siapa? Ya, pasti. Irfan sama. Ketika sudah tidak ada kepercayaan, pasti bawaannya curiga. Di rumah tangga, dalam dia hingga kalau sudah ada kepercayaan, telepon berdering terus. Kenapa telepon nggak diangkat? Gitu. Keluar mana? Makan siapa? Ya. Tapi kalau ada kepercayaan selesai. Bapak ngajar sampai malam, Bapak pulang malam. Dan istrinya, bukan istri saya, istri saya tadi ngomongin tentang apa? Perbuatan saya. Tapi yang kita obrolin adalah serius. Ya. Ngomong pada saya. Istrinya. Bukan istri saya. Ya, istrinya akan percaya. Oh, Bapak, Ayah, Abi, Panda. Dia kan ada manggil, saya punya teman itu karena panggilnya Bunda. Nah, yang bapaknya dipanggil Panda, bukan Panda, Pak Panda. Panda. Bubu. Kenapa? Bubu. Nah, sama, ingat itu. Timbulnya kecurigaan dimulai dari tidak percaya. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana memelihara kepercayaan. Apalagi yang wira swasta ya, bangun kepercayaan pada konsumen. Karena mengembalikan kepercayaan itu sulit, benar. Itu amat satu saat atau sampai nyium
ya, supaya bisa dipercaya, bukan amar kamu sebulan. Oke, balik ya. Nah, timbul kecurigaan. Karena kecurigaan timbul karena tadi ketakutan yang luar biasa. Oke. Maka berita-berita mengenai terorisme ini menjadi viral, ya, menjadi trending topik pada waktu itu, ya. Banyak media-media yang senantiasa menyiarkan, melaporkan tentang berita-berita terorisme. Bahkan pada tahun penelitian ini, di mana orang Amerika menyatakan bahwasanya terorisme itu menjadi topik pembicaraan yang paling utama. Padahal pada waktu itu ekonomi Amerika sedang mengalami resesi, sedang mengalami penurunan, tetapi itu tidak terlalu diperbincangkan. Yang banyak diperbincangkan adalah persoalan terorisme. Apalagi sekali lagi ya, dengan munculnya ISIS ini, dampaknya apa? Munculnya ISIS ini secara signifikan mempengaruhi persepsi terorisme seluruh dunia. Ya, dipulankan tahun 2014, 29 Juni 2014. Dengan kemunculan ISIS ini, maka persepsi masyarakat dunia sangat ketakutan, dan ISIS menjelma sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Teman-teman semua, satu hal, kalau isu mengenai perdagangan manusia, inti dari isu ini jelas, yaitu persoalan ekonomi. Jual beli organ-organ ibu, ya, anak-anak ibu ambil organ, wanita-wanita dipekerjakan, tempat-tempat prostitusi. Motivasi ekonomi, peredaran narkoba, motivasinya. Bagaimana dengan terorisme? Nah, apakah motivasinya ekonomi? Kita terus. Satu hal yang harus kita pahami, bahwasanya terorisme ini muncul adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kejahatan terhadap nilai-nilai humanis. Pemikiran dari seorang peneliti Mogadam dan Marcella, dia nyatakan bahwasanya semua aksi teroris memiliki kesamaan. Aksi teroris manapun memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Anda lihat dimanapun ngebom, menggunakan cara-cara kekerasan. Tadi di awal Pak sampaikan, ingin melakukan perubahan, ada yang dengan cara konstitusional, ada yang dengan cara inkonstitusional. Nah, terorisme ini menggunakan cara-cara yang ilegal. Apa yang dilakukan? Menggunakan cara-cara kekerasan.
Kenapa dilakukan cara kekerasan? Dengan adanya cara-cara kekerasan ini untuk menimbulkan ketakutan. Sehingga apa? Kalau sudah muncul rasa ketakutan, maka mudah sekali mempengaruhi. Pindah, takut kehilangan, ada ketakutan. Jangan-jangan kan? Rasa ketakutan ini muncul, apa niatnya? Ada keinginan perubahan pada sosial politik. Niatnya berarti bukan niatnya adalah sosial politik. Satu pertanyaan atau yang dapat kita analisa adalah mengapa ISIS begitu cepat berkembang? Dan salah satu caranya adalah ISIS menggunakan media. Menggunakan media untuk membentuk opini-opini masyarakat. Ingat teman-teman, berita tidak benar dan itu dilakukan berulang-ulang bisa menyatakan kalau berita itu benar. Ingat itu, ya. Maka ada calon-calon guru hati-hati ketika menyampaikan sebuah materi. Kenapa? Contoh, seorang dokter ketika salah mendiagnosa pasiennya yang terjadi malpraktek bisa memicu kematian si pasien. Yang mati berapa? Yang mati? Kata Windy banyak. Yang mati? Satu pasien yang dia salah mendiagnosa. Yang mati? Satu. Ini kalau dokter. Ini sedikit di luar tema ya, supaya anak kalian calon-calon guru ya, sebentar lagi ya nggak lama kalian lulus gitu ya, apalagi sudah mengajar. Seorang arsitek yang membuat desain rumah, ada kekeliruan berdampak pada rumah itu rubuh kan? Korbannya berapa? Satu keluarga. Dan ini bahayanya jika seorang guru salah menyampaikan informasi, maka yang korbannya jadi korban adalah satu generasi. Dan betapa media itu luar biasa bisa membentuk seseorang, juga bisa menjatuhkan seseorang. Maka muncul karakter assassination, pembunuhan karakter. Munculkan ke media terjadi pembunuhan karakter terus. Maka opini masyarakat akan terpengaruh. Apalagi jika masyarakat itu tidak pernah bertabayun. Maka kalian pernah belajar filsafat, masih ingat cara berpikir filsafat? Satu, berpikir filsafat adalah berpikir menyeluruh. Kalau melihat sahal hitam, dilihatnya dari belakang, gitu, karena ini kelihatan seperti mana seorang, mohon maaf, tunanetra diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana bentuk seekor gajah. Yang megang kuping akan menjelaskan sesuai dengan, yang megang belalai, yang megang kaki akan dijelaskan sesuai dengan
pengetahuan. Maka tidak boleh Anda melihat segala sesuatu hanya satu sudut pandang, apalagi mohon maaf. Insyaallah nanti ini materi saya sampaikan di sana ya. Apalagi suatu saat atau bukan suatu saat, apalagi kita suka doa. Doanya kan ada di programnya di dunia sana jadi maka kehidupan dunia yang baik, akhirat yang jadi persoalan di dunia itu sifatnya kemungkinan. Ya, bapaknya mungkin Pak, mungkin jangan. Tergantung sudut pandang. Bagi yang punya pasangan harus pandai melihatnya dulu. Setahu saya pernah muda, kalian belum pernah tua. Benar? Selama belum nikah itu enggak ketahuan apanya. Sifat aslinya enggak ketahuan. Enggak kan? Anda tidak tahu itu. Enggak ketahuan lah. Saya ini jorok kalau waktu apel ya. Makanya cepat banyak ya ketika apel yang berbulan itu saya bahwa ya. Maka harus siap dengan segala kemungkinan karena masih di dunia itu adanya kemungkinan ya, ingat itu. Tapi akhirat itu sebuah kepastian. Apa bentuk kepastiannya? Ini keluar dari konteks sedikit. Kalau di surga itu pasti nyaman, ya kan? Pasti nikmat. Tidak ada di surga itu kemungkinan nikmat, enggak, pasti. Di neraka pasti sengsara. Itulah akhirat. Di dunia enggak kemungkinan. Orang kaya apakah pasti bahagia? Enggak. Belum tentu. Ya, belum. Apakah orang enggak punya itu enggak bisa bahagia? Belum tentu. Ya, karena semua serba kemungkinan. Maka pembelajaran ini Anda harus melihat berita apapun bertabayun, melihat dari segala sudut, melihat dari segala posisi. Kembali kepada materi, di sini ISIS cerdas sekali. Ini cerdas yang tidak boleh Anda tiru. Ya, ada orang pinter, ini pinternya pinter gak benar. Dia hanya baca Iqra, tidak menggunakan bismillah. Ini sahabat nanti nanti ke Jawa terdemak ya. Apa yang digunakan ISIS? Ia berkembang secara sistematis karena strategi penggunaan media yang ia produksi secara massal, secara profesional. Melalui apa? Melalui artikel, melalui gambar-gambar, melalui video-video yang secara teratur muncul di media berita. Terus aja dipaparkan. Dampaknya apa? Dengan propaganda yang dilakukan ISIS melalui media ini, dampaknya adalah mempengaruhi ketakutan individu, sehingga yang muncul adalah kembali ketakutan. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya ketakutan ini? Maka ada prediksi, ada penilaian dari orang-orang Barat
non-muslim utamanya yang menyatakan atau menganggap bahwa kelompok di luar mereka, di luar terorisme, di luar ISIS, ya termasuk kita, ya, yang agamanya Muslim, Islam, dicap kurang lebih memiliki perilaku yang sama. Sehingga semua ada keseragaman penilaian bahwa semua Muslim itu teroris. Ini catnya luar biasa. Sebuah pertanyaan. Jika pemikiran-pemikiran dari Barat semua Muslim itu teroris, jika benar, ya, yang berkeyakinan Muslim itu di atas 1 miliar, ya, ingat di atas 1 miliar, kemungkinan Indonesia disalib yang awalnya penduduk Muslim terbesar di dunia itu Indonesia, bukan Indonesia. Pakistan, bahkan penduduk India yang Muslim itu walaupun minoritas itu hampir mencapai 245 juta. Jika benar semua Muslim adalah teroris, maka apa? Rasio inti di balik asumsi ini adalah semakin besar out grupnya secara teknis, maka lebih besar kemungkinan dirugikan oleh anggota kelompok luar, kelompok Muslim. Maksudnya begini, jika semua Muslim itu teroris, maka dampak yang dilakukan 1 miliar melakukan pengeboman, apa yang terjadi di dunia ini, dampaknya bukan hanya sekecil itu. Maka dari penelitian tadi ada sebuah hipotesa, jika semua Muslim dianggap teroris, maka ancaman teroris jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggapan bahwa teroris Muslim adalah individu yang terkait dengan mayoritas Muslim. Dan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Stefana Jebara ini. Artinya, jika semua teroris itu Muslim, maka dampak akibatnya jauh lebih besar. Ya. Artinya anggapan Barat dengan pengaruh-pengaruh propaganda dari ISIS ini, semua Muslim itu teroris, maka sejatinya bisa dimentahkan. Kenapa? Jika benar Muslim itu teroris, maka di Indonesia akan terjadi kekacauan. Ya. Ternyata Indonesia indah-indah saja, tapi bukan indah dunia. Ya. Betapa antara kita punya Pancasila, kita bineka tunggal ika, nyaman, ya nyaman. Masalah, tidak masalah, nyaman sama saja. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya Muslim atau teroris ini, makalah tentang teroris yang Bapak susun ini dasarnya adalah sebuah penelitian dari Barat yang dilakukan oleh orang-orang individu-individu non-Muslim. Tadi hipotesa saya sampaikan. Hasil penelitiannya apa? 1. Temuan utama dari studi ini berkaitan dengan pengalaman sebelumnya, yakni tidak menemukan efek mediasi signifikan dari ketakutan terhadap terorisme, terhadap sikap bermusuhan terhadap umat Islam. Gak ada pengaruh, gak ada korelasinya, gak ada hubungannya. Kenapa muncul
muncul sebuah pertarungan, muncul sebuah sikap bermusuhan itu, hal ini muncul karena adanya propaganda yang terkait dengan terorisme. Ngantuk, Jud. Ngantuk. Coba apa mas, ya. Ini jadi apa? Jadi makalah benar. Dari hasil penelitian juga menyatakan ketakutan ini dapat dicegah dengan dua cara. Yang pertama, walaupun berita tentang terorisme dikaitkan dengan Islam, akan tetapi perlu penalaran yang arif antara terorisme dan Islam. Yang ngomong orang Barat ini, yang ngomong peneliti dari Barat. Dia katakan bahwasanya perlu penalaran, perlu analisa yang tajam, ya, yang arif antara apa itu teroris, apa itu Islam. Hasil penelitian justru menyatakan bahwasanya ini hasil penelitian dari Barat, luar biasa sekali. Harus dihindari sikap bermusuhan terhadap Muslim. Bagaimana cara menghindari permusuhan itu? Maka membedakan antara terorisme dengan Islam. Caranya seperti ini. Dan ini menjadi input luar biasa bagaimana seorang peneliti Barat justru ini dari Swedia salah satunya justru menyatakan bahwasanya harus dibedakan antara individu yang beragama Islam, individu pelaku teror. Nah itu dua-dua itu. Mantap ya? Nah. Sudah ada seseorang yang masuk tenang. Terus benarkah Islam itu mengajarkan kekerasan? Nah, ini sebuah pertanyaan. Apakah Islam itu mengajarkan kekerasan? Di sini juga dasarnya hadis ilmiah. Pertama, munculnya teroris yang kebetulan mengaku Islam. Hal itu disebabkan ada kekeliruan memahami beberapa aspek ajaran Islam yang akibatnya melahirkan tindakan-tindakan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka jangan pernah ada politisasi Islam. Walaupun Islam berpolitik, tapi tidak boleh Islam berpolitisasi. Ya, Pak Muslim, tokoh-tokoh agama, penceramah, menyatakan perang. Ya, ini efeknya kalau kalian belajar yang benar. Dunia siapa? Oh, Ustaz Sahal. Ustaz Sahal belajar di mana? Oh, pondok pesantren di Jember. Oh, pengasuhnya siapa? Oh, jelas. Ya. Yang pesantren. Depan terus dipanggil Gus Sahal. Oh, ini lagi kuliah begini. Malaikat rahmat turun di Amerika. Ada yang tidak. Yang kedua, Bapak boleh Pak. Sama saya mau nikah Bapak boleh. Amin. Iyakunu fuqara ayu min Allahu min fadli. Yakin. Jika engkau merasa fuqara, maka Allah akan mengkayakan.
wallahu wasi'un alim. Siapa yang pandai menepati janji? Indra. Allah lah yang suka pada tadi janji. Maka Indra bermunajat pada Allah, wahai Allah, jagalah aku senantiasa menepati janji. Gitu. Kalau kamu harus menepati janji, tapi Allah lah yang menjaga kita untuk menepati janji. Begitu. Buka syarat al-hikam bab kedua. Seorang intelektual seorang ahli dari Mesir, dari Al-Azhar, Muhammad Ali, bukan petinju, ya, sama namanya, Dr. Muhammad Ali. Ini tidak tipis dengan Dr. Muhammad Subhan. Semoga kalian bisa meluruskan jejak Bapak. Amin. Loh, kebahagiaan guru itu jika muridnya itu berhasil serius, luar biasa, nggak pernah iri, nggak pernah ricu. Ya, kita tahu nanti Muhammad Bapak lagi jalan-jalan, ya sudah sepuh, jalannya pelan, Mama ya. Tahu-tahu ada mobil BMW berhenti, ya, buka pintu. Ini Mas Mat, wah ngomongin itu, iya nak, gitu ya. Ini amat, Bapak ini enggak, ya. Udah karena sudah pikun. Waduh, mobilnya BMW. Pak mau kemana sarapan Pak? Udah sarapan belum Pak? Nah, ya itu suatu saat akan terjadi. Dan betapa bangganya seorang guru yang melihat anak didiknya. Ya. Muhammad Ali menyatakan bahwasanya tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam tersebut sesungguhnya sama sekali bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah dalam pidato beliau melarang jangan kamu membunuh musuh, dilarang untuk merusak kamu yang di dalam rumah tidak boleh dianiaya, yang sudah menyerah tidak boleh dianiaya. Ya. Artinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kekerasan. Berapa kali dari pasukan golok gitu, ya dong, goloknya biasa gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan Rasulullah sudah sampai tahap kesempurnaan senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan. Kenapa Rasulullah tidak marah? Kalau mengerti nilai-nilai manusianya, Rasulullah marah. Tapi yang dilihat adalah tidak ada di dunia ini sebuah kebetulan, yang ada adalah sebuah kebenaran. Maka Rasulullah menurut saya sedang melihat, menguji coba. Allah mencoba kesabarannya Rasulullah melalui makhluk itu untuk meludahi Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Nah, kita kan jangan sama suatu saat Anda punya pasangan, lihatlah Allah tidak akan pernah mencari yang sempurna saja, tidak pernah ada. Tapi insya Allah yang Anda nikahi adalah yang terbaik buat kalian. Yang sempurna nggak ada. Boleh buat status itu tulisan saya.
Gimana tuh, Bis?